Hola kaum chill-chill, aku Lucy and let's chill together until we get chill. Jadi hari ini aku membawakan suatu kasus yang lagi naik lagi karena insiden kematian dari seorang aktor bernama Yu Menglong. Yang hari ini aku bicarakan adalah seorang aktor muda berbakat yang rumornya itu meninggal dengan cara yang tidak manusiawi. So, nggak usah kebanyakan intro, let's rebahan, chill, and hear me out. Xiao Renliang atau yang dikenal dengan Kimi Xiao lahir pada tanggal 15 Oktober tahun 1987. Ia memulai karirnya pada tahun 2005 sebagai seorang penyanyi dan aktor pada serial drama dan TV. Namanya mulai naik ketika ia mulai berpartisipasi di kompetisi bakat berjudul My Hero dan memenangkan posisi runner-up pada tahun 2007. Namanya juga mulai naik ketika ia mulai membintangi suatu drama sejarah berjudul Legend of Lu Zeng. Namun sayangnya, Xiao Renliang ditemukan meninggal pada tanggal 16 September tahun 2016 di apartemennya di Shanghai saat usianya di 28 tahun. Jadi 1 bulan sebelum usianya menginjak 29 tahun. Penyelidikan polisi menyimpulkan bahwa Xiao Renliang mengakhiri hidupnya dikarenakan gangguan depresi dan juga insomnia berat yang dialaminya sejak tahun 2015. Jadi kasusnya itu juga mulai mengangkat masalah mental health yang begitu penting, apalagi di dunia industri entertainment di Cina, terutama beban kerjanya dan juga tekanan masyarakatnya gitu. Namun selain masalah mental health pada industri entertainment di Tiongkok, terdapat juga rumor-rumor yang menyebutkan bahwa kematian Xiao Renliang itu tidak wajar. Terdapat juga rumor-rumor yang mengatakan kalau semisalnya kematian Xiao Renliang itu diakibatkan karena adanya penyiksaan, eksploitasi, dan juga mutilasi oleh kaum-kaum elit. Tapi disclaimer dulu ya guys, yang aku bawakan kali ini itu merupakan rumor-rumor yang beredar di internet. Jadi untuk kebenarannya masih dipertanyakan, namun juga tidak menutup kemungkinan kalau rumor-rumor yang beredar itu juga bisa jadi kebenaran yang ditutupi. Jadi kita mulai dengan kronologisnya. Jadi yang sudah aku sebutkan tadi, Xiao Renliang ditemukan pada malam hari tanggal 16 September tahun 2016 di apartemennya yang berlokasi di Chishun Road di distrik Putuo, Shanghai. Lalu pada tanggal 17 dan tanggal 18 September, manajemen dari Xiao Renliang mengkonfirmasi meninggalnya Xiao Renliang yang kemungkinan besar disebabkan karena depresi berat dan insomnia yang diidapnya sejak tahun 2015. Dari pihak kepolisian juga menyimpulkan kalau misalnya tidak ada tanda-tanda kekerasan dan juga tidak ada tanda-tanda pembunuhan. Jadi luka-luka yang ada di tubuh dari Xiao Renliang itu diakibatkan karena Xiao Renliang menyakiti dirinya sendiri. Dari rumor yang beredar, Xiao Renliang tidak hanya mengakhiri hidupnya dikarenakan kondisi kesehatan mentalnya yang buruk, namun kematiannya itu terjadi di suatu pesta para kaum-kaum elit. Di dalam pesta itu diyakini terdapat kekerasan seksual yang brutal yang menyebabkan kematian dari Xiao Renliang. Bahkan sampai ada rumor kalau Xiao Renliang itu dibekap menggunakan kantong plastik gitu bagian kepalanya dan juga dikabarkan salah satu lengannya itu menghilang atau dimutilasi. Nah, rumor yang beredar kalau misalnya Xiao Renliang itu mengalami mutilasi sehingga salah satu lengannya itu menghilang itu dikarenakan ada satu foto. Jadi ada satu foto ketika Xiao Renliang itu sudah siap untuk dimakamkan. Di suatu peti itu terlihat kalau misalnya lengannya Xiao Renliang itu nggak kelihatan gitu. Jadi orang-orang menyimpulkan jangan-jangan satu lengannya ini hilang gitu. Nah, dikonfirmasi dari pihak manajemen kalau semisalnya itu tuh bukan hilang tapi hanya ketutup sama bunga gitu. Untuk penyebaran foto jenazah itu sebenarnya juga agak kurang etis dan juga ibu dari Xiao Renliang itu juga sempat membuat video untuk tidak menyebarkan foto dari jenazah Xiao Renliang. Ya walaupun orang-orang mulai berspekulasi jangan-jangan orang tuanya Xiao Renliang ini dibungkam gitu. Jangan-jangan orang tuanya Xiao Renliang ini juga mengalami suatu tekanan gitu atau mungkin ada suatu ancaman. Cuman ya agak make sense menurut aku kalau misalnya hal seperti itu tuh sebaiknya tidak disebarluaskan atau tidak menjadi tontonan publik gitu. Cuman ya agak suspicious sih. Sebenarnya juga ada sempat rumor-rumor yang kayak gila yang beredar kalau misalnya Xiao yang itu ditusuk dari bagian anus terus digantung terbalik tapi itu terlalu brutal dan itu juga belum terkonfirmasi karena yang waktu aku ngebahas Human Long itu sempat ada laporan forensik yang bocor walaupun itu pun masih dipertanyakan ya tapi kalau yang Xiao yang itu nggak ada laporan forensik yang terbuka dan juga emang dari pihak keluarga emang tidak
mau membuka laporan forensiknya, tapi kalau untuk rumor yang itu agak perlu dipertanyakan karena terlalu brutal dan mohon bijaklah dalam menggunakan internet, kawan-kawan. Nah, di kasus kematiannya Xiao Renliang itu juga sebenarnya menyeret salah satu nama yang dianggap sebagai pelaku gitu, salah satu pelaku di pesta tersebut. Namanya yaitu adalah Wang Xichong. Namun untuk tuduhannya itu juga sebenarnya tidak mendasar gitu karena jadi si Wang Xichong ini itu putra dari seorang konglomerat dan dia itu dikenal sering menghadiri pesta-pesta yang banyak artis-artisnya gitu. Jadi gak cuman karena dia anak konglomerat, tapi dia itu juga terkenal dengan sangat kontroversial gitu, sampai dijulukin dengan Prince of Gossip. Nah, karena si Wang Xichong ini sering menghadiri pesta-pesta dengan para artis-artis, jadi Wang Xichong ini dituduh gitu, kalau misalnya jangan-jangan kamu salah satu pelaku dari meninggalnya Xiao Renliang ya gitu. Tapi ini sebenarnya tuduhannya nggak mendasar, cuman karena dia anak konglomerat, dan ini kan kita ngebahasnya dari kaum-kaum elit yang kemungkinan besar itu mengakhiri hidupnya Xiao Renliang. Cuman ini tuduhannya benar-benar nggak mendasar gitu ya, cuman karena dia orang kaya yang kelihatannya kebal hukum gitu, terus dia kontroversial lah dituduh nih ini dah orangnya gitu. Cuman ini tidak mendasar, dan juga dari pihak Wang Xichong itu juga menyatakan kalau misalnya dia itu belum pernah ketemu sama si Xiao Renliang. Cuman ya boleh percaya boleh enggak, cuman emang menurut aku tuduhannya emang kurang gitu. Nah, ini sebenarnya mungkin kalian udah sering dengar atau sering lihat gitu kalau semisalnya tubuh dari Xiao Renliang setelah meninggal itu dipajang di museum yang sudah kita semua kenal, yaitu Museum 798. Dan dirumorkan bahwa Xiao Renliang itu merupakan salah satu korban dari ritual yang dilakukan oleh kaum-kaum elit. Nah, pasti kalian juga udah familiar sama foto ini. Jadi ini dirumorkan kalau ini tuh sebenarnya adalah Human Long yang saat ini dipajang juga di Museum 798. Kenapa orang-orang itu berspekulasi kalau misalnya foto ini tuh adalah Yu Menglong gitu yang saat ini dipajang di Museum 798? Karena pertama, dari postur tubuhnya itu mirip banget sama Yu Menglong. Yang kedua, di patung itu kan ada beton terus ada ikannya kan. Nah, ikan dalam bahasa Mandarin itu Yu atau Yu. Jadi untuk pronunciation-nya atau pengucapannya itu sama dengan Yu pada Yu Menglong. Nah, tadi aku sempat menyebutkan kalau semisalnya Xiao Renliang itu digunakan sebagai korban atau dikurbankan oleh para kaum elit, dan juga Yu Menglong itu juga salah satu korban yang dikorbankan sebagai atau dalam ritual para kaum-kaum elit ini gitu. Nah, dari rumor yang beredar, Xiao Renliang itu dikurbankan atau dikorbankan untuk melindungi dan memperpanjang atau memberikan keberuntungan untuk Xi Chongsun, yaitu ayah dari Xi Jinping. Karena Xiao Renliang itu memiliki tanggal lahir dan astrologi yang sama dengan Xi Chongsun ini. Jadi dipercaya kalau semisalnya Xiao yang dikurbankan, dia akan memberikan keberuntungan dan juga melindungi si Chungsun ini. Dan yang kalian pasti juga udah tahu, kalau semisalnya Human Long itu juga dikorbankan untuk memberikan keberuntungan dan juga untuk memperpanjang usia dari Xi Jinping. Kenapa sih orang-orang itu sampai yang berpikir kayak, oh ini tuh pasti menjadi salah satu dari ritual tersebut gitu. Jadi karena ada pola-pola yang terlihat gitu. Salah satunya baik Xiao Renliang dan juga Yu Menglong sebelum kematiannya itu terlihat kalau gigi belakang mereka itu seperti dicabut gitu. Jadi kalau mereka senyum itu kayak ompong belakangnya gitu loh. Nah, gigi yang dicabut ini dipercaya untuk menetralisir tubuh dari orang yang dikorbankan. Karena kalau gigi belakang dicabut, otomatis mereka nggak bisa makan daging lagi. Jadi mereka makan sayur-sayuran gitu, dan juga sebelum dikorbankan itu biasanya mereka dibuat kelaparan dulu gitu. Jadi benar-benar cuma makan sayur, dibuat kelaparan. Jadi kayak di cleansing gitu. Dan masalah rumor gigi dicabut ini tuh juga ada salah satu artis bernama Guo Junchen, karena di salah satu foto itu terlihat kalau semisalnya gigi dari Guo Junchen ini juga mulai menghilang gitu, dan orang itu udah pada wanti-wanti yang kayak aduh jangan sampai Guo Junchen ini tuh dijadikan korban juga gitu, ayo save Guo Junchen yang kayak gitu. Tapi juga ada rumor yang beredar kalau misalnya Guo Junchen yang kita lihat sekarang itu sebenarnya bukan Guo Junchen yang asli. Jadi dia itu juga udah diganti gitu sama orang yang mirip dengan dia atau mirip dengan Guo Junchen. Ini mirip sama konspirasinya Britney Spears sih. Dan yang paling mengerikan lagi adalah ternyata Guo Junchen itu juga berada dalam satu agensi yang sama dengan Yu Menglong dan juga
Chow Ren Liang. Dan juga sebenarnya kita tuh pasti sering lihat yang bapak-bapak pakai kacamata terus rambutnya merah, itu adalah Cheng Ching Song. Dia itu merupakan seorang sutradara gitu, tapi anehnya sebelum kematiannya Chow Ren Liang dan juga Yu Menglong, dia itu sama-sama memposting hal yang sama, yaitu Hao Zhe atau Yummy. Creepy banget sih. Cuman untuk postingan pada saat meninggalnya Chow Ren Liang, postingan Yummy itu langsung dihapus gitu seketika. Jadi karena orang-orang pada yang marah gitu loh, ini loh Chow Ren Liang itu baru meninggal tapi kok langsung posting kayak gitu, kayak nggak ada etisnya gitu. Tapi dia lakuin lagi pas meninggalnya Yu Menglong gitu. Jadi emang Cheng Chi Song ini emang kayak jangan-jangan dia pelakunya gitu, jangan-jangan dia salah satu pelakunya, bahkan sampai ada yang ngeramal, tapi ini rumor ya, sampai ada yang ngeramal kalau misalnya dia itu sudah bersekutu dengan iblis-iblis gitu lah. Cuman itu rumor gitu ya. Cuman kenapa gitu loh? Aku sebenarnya takut kalau misalnya pronunciation-ku salah, mohon maaf sebelumnya. Karena aku nggak begitu familiar dengan bahasa Mandarin, jadi aku akan berusaha mengucapkan sesuai kemampuan saya. Do my best. Jadi ini ada sebuah lagu yang dibuat oleh penyanyi bernama Bensi yang berjudul Pinggan yang dirilis pada tanggal 28 Oktober tahun 2016. Dan tema dari lagu ini tuh cukup dark gitu, jadi cukup gelap gitu maksudnya. Karena ada kata-kata kayak evil spirit, being trapped. Walaupun menurut media sebenarnya lagu Pinggan ini tuh emang ditujukan karena sebentar lagi itu Halloween gitu. Jadi itu emang bulannya Halloween gitu. Jadi makanya dibikin lagu dengan tema yang fantasi dan juga dark gitulah. Kenapa sih tiba-tiba aku ngomongin lagu Pinggan, padahal kita sebenarnya lagi ngomongin Chow Ren Liang. Nah, jadi ada rumor yang beredar kalau semisalnya lagu Pinggan adalah sebuah pesan tersembunyi atau kode tentang apa yang terjadi pada saat kematian Chow Ren Liang. Karena selain temanya yang dark atau gelap, rilisnya itu juga nggak lama setelah kematiannya Chow Ren Liang. Jadi kematian Chow Ren Liang itu pada tanggal 16 September 2016 dan sedangkan untuk lagunya itu rilis pada tanggal 28 Oktober tahun 2016. Jadi kalau dibedah ini bukan aku yang ngebedah sendiri ya, tapi aku baca-baca dari forum-forum. Kalau misalnya ini dibedah, itu interpretasinya seperti ini. Jadi ada kata-kata "This is a trap, I don't mind". Itu dikaitkan dengan Chow Ren Liang yang terjebak di suatu pesta atau situasi yang membahayakan di industri hiburan tersebut. Terus ada lirik juga yang artinya di arah jam 3 ada kejutan asap menyerang. Nah, jam 3 dan asap itu dianggap sebagai waktu dan juga tempat terjadinya insiden kematian Chow Ren Liang. Nah, untuk kata-kata angkat pistol pingku itu dianggap sebagai simbol senjata rahasia atau penentuan akhir gitu, yang menjelaskan kematian. Lalu ada kata-kata juga, di cermin kamu akhirnya melihatku, kejam, jahat, iblis dari sisi gelapmu. Nah, netizen ini melihat sebagai suatu pengakuan terhadap suatu perlakuan buruk gitu, atau adanya sebuah eksploitasi di situ. Nah, di sini juga ada lirik, kalau tidak lari sekarang akan terlambat mengarah ke pukul 12. Nah, pukul 12 itu dianggap sebagai tengah malam atau waktu-waktu kritisnya gitu loh. Orang-orang itu menganggap kalau jam 12 itu adalah waktu dimulainya penyiksaan terhadap Chow Ren Liang. Dan yang sebelumnya aku sempat menyebutkan jam 3 itu adalah jam paling fatalnya, karena jadi jam 12 mulai penyiksaan dan jam 3 itu adalah waktu kematiannya. Sampai orang-orang itu menganggap kalau Bensi ini sebenarnya itu melihat kejadian yang terjadi di pesta tersebut. Jadi kematiannya Chow Ren Liang, bagaimana dia disiksa, dan sampai akhirnya Chow Ren Liang meninggal, itu orang-orang menganggap kalau misalnya jangan-jangan kamu bikin lagu ini karena kamu itu melihat sendiri atau melihat secara langsung bagaimana Chow Ren Liang itu meninggal gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada konfirmasi ya tentang hal tersebut, karena kan juga secara resminya itu emang Chow Ren Liang itu dikabarkan mengakhiri hidupnya karena depresi gitu, jadi nggak disebutkan tentang pesta, cuman orang-orang itu langsung berspekulasi kalau Bensi ini melihat secara langsung Chow Ren Liang itu meninggal di suatu pesta tersebut. Dan fakta sedihnya lagi adalah 3 bulan setelah lagu ini dirilis, Bensi dikabarkan mengakhiri hidupnya pada tanggal 24 Desember tahun 2016, jadi sehari sebelum Natal. Cara mengakhiri hidupnya itu dengan cara lompat dari gedung, diakibatkan karena depresi berat yang dihadapinya. Tapi untuk ini juga banyak rumor yang menyebutkan kalau misalnya, wah ini udah nggak make sense gitu, karena
aneh banget gitu. Jadi pada tanggal 21 Desember 2016, Bensi itu malah mempromosikan lagunya dia dan terlihat itu Bensi sangat positif gitu loh. Kok tiba-tiba pada tanggal 24 Desember dikabarkan kalau misalnya penyanyi Bensi itu mengakhiri hidupnya dengan cara lompat dari gedung karena depresi gitu. Jadi orang-orang kayak ini loh nggak kelihatan depresi, kok malah sekarang dibilang kalau misalnya dia mengakhiri hidup karena depresi gitu. Aduh nggak make sense banget gitu loh. Jadi orang-orang mulai berspekulasi, ini bener nggak sih meninggal karena lompat dari gedung karena depresi? Padahal jelas-jelas loh, ini besoknya mau Natal. 3 hari lalu, tanggal 21 Desember, itu masih promosi lagu gitu. Tapi tanggal 24-nya udah meninggal gitu loh. Udah meninggal dengan cara yang gitu. Dan fakta, dan ini fakta ya, ini bukan rumor. Dan fakta yang bikin aku garu-garu kepala adalah, baik Xiao Rendiang, Yu Menlong, dan juga Bensi itu berada dalam satu naungan agensi yang sama, yaitu agensi Tianyu Media. So, it's hard to believe that this is just a conspiracy gitu loh. Sangat susah untuk percaya kalau ini tuh adalah sebuah konspirasi. Tapi kalau ada konspirasi lainnya, boleh banget kalian tulis di kolom komentar apa sih konspirasi-konspirasi lainnya gitu. Karena jujur sebenarnya ada beberapa konspirasi yang aku nggak mau masukin karena terlalu liar. Tapi kalau misalnya ada rumor yang menurut kalian nih, ini kayaknya nih emang bener nih gitu, itu boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Jadi terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye!